kalau masak udah mateng, kompornya matiin. Ya, pengen tahu banget gue rumah mana yang kalau udah masak kompornya dibiarin nyala, biarin berasap. Pengen tahu banget gue. Ya udah, gue maafin kalau lu tuh nggak ngeles. Ya udah, oke. Fine, saya minta maaf. Udah, mau terima apa enggak? Bukan, masalah gini Mbak. Gimana ya? Gue kalau udah di posisi ini bakal apa ya? Oke, fine. Udah, lu mau maafin gue nggak? IKN pakai AI buat generate poster. Masalahnya, di dalam tata tertib atau poster apapun ini ada lambang Pancasila yang merupakan lambang negara kita. Tapi dibikin pakai AI. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan. Selamat menikmati panasnya Indonesia yang sedang mulai kena El Nino dan apa kawan-kawannya itu. Buset, bakal panas banget ini negara. Tadi siang kan keluar ya beli nasi padang, meleleh gue di jalan kayak sampai rumah pala gue masukin kulkas aja. Udah mah negara panas, di luar negeri sana si admin bumi dan peperangannya makin panas. Membuat banyak sekali negara melakukan tindakan preventifnya. Filipina ada darurat energi nasional yang kayaknya akan terjadi 1 tahun. Myanmar sekarang beli BBM pakai barcode yang kayaknya belajarnya dari Indonesia sih, perkara subsidi solar atau pertalite bla 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 itu. Singapura naikin tarif listrik, Malaysia WFH, Thailand minta pegawai pemerintah WFA sama batasi AC di 26 derajat Celcius. Padahal di luar lagi panas. Korea Selatan gak boleh mandi lama-lama. Sri Lanka madamin jalan. Vietnam ngebatasin penerbangan domestik. Pakistan pangkas gaji ASN dan pejabat negara. Indonesia, Menteri SDM kita Bapak Kebahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk matikan kompor kalau makanan sudah matang. Di antara semua tindakan preventif untuk mengurangi ketergantungan akan bensin apa segala macam karena perkara perang, Indonesia hadir dengan kalau masak udah mateng kompornya matiin. Ya, pengen tahu banget gue rumah mana yang kalau udah masak kompornya dibiarin nyala, biarin berasap. Pengen tahu banget gue. Ini yang gue takutin ada orang-orang rebel yang kayak, ngapain dengerin menteri itu, nyalain aja. Kira semua masakan gosong. Dan kalimat ini berseliweran di mana-mana, men. Menteri Bahlil ajak masyarakat hemat gas, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Gue kira ini jokes. Gue kira ini cuman timpa-timpaan orang di internet. Ternyata bener dia ngomong gitu. Tidak hanya masalah pemerintah, masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Oke. Sebenarnya kalimatnya dia demikian. Intinya kalau misalkan masakan udah matang jangan boros. Gue ngerti arahnya. Mungkin dia pengen bilang kayak, oh kalau lu masak makanan udah lu lihat matang, udah langsung buru-buru matiin. Jangan sampai dilama-lamain banget gitu. Mungkin maksudnya dia begitu. Tapi cara penyampaiannya ke publik diterimanya aneh, kemudian muncul akun-akun dengan headline demikian dan ya udah jadi dia kena lagi aja kata. Sebuah pelajaran untuk orang-orang pemerintah kalau misalkan ditodong gitu, maksudnya kayak disuruh tiba-tiba ngeluarin statement atau apa, tolong pastikan ajak ngobrol dulu komunikatornya. Apa sih namanya? Itu kan alasan kenapa presiden tuh punya orang yang ngetikin skrip atau apa buat ngomong biar nggak takut salah ngomong kayak ini kayak gini hasilnya. Kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Orang juga ngerti sih kalau dipikir-pikir ya mesti. Kan kalau misalkan gasnya habis kita harus beli lagi, beli keluar duit ya siapa yang mau keluar duit banyak? Enggak, kalimat yang tanpa sebenarnya diomongin tuh orang udah ngerti gitu. Kurang-kurangin yang penting ngomong.
biasakan untuk ngomong yang penting. Nah itu ya. Oke, kita akan melihat-lihat internet dengar segala macam apa kerendemannya. Dan saran paling besar untuk saya kepada kawan-kawan semua adalah jangan mempercayai apapun yang lu lihat di internet. Contohnya ini, ada orang pamer di Twitter. Yang mana gue juga memiliki kebingungan tersendiri tentang kenapa orang tuh pamer duitnya di internet gitu. Maksud gue kayak, anjing lu mau buat dikata keren apa gimana sih? Caper banget orang-orang. Alhamdulillah gaji freelance aku selama 3 bulan masuk. Kalau lewat TL kalian aku doain Maret ini kalian tembus juga. Dana masuk melalui BI Fest sebesar 650 juta. Untuk kawan-kawanku, jadi kalau misalkan lu transfer antar bank, itu kan ada 2 ya, ada BI Fast sama real time online, real time transfer. Yang BI Fast 2.500, yang real time 6.500. Itu secara biaya transfer aja udah beda. Problemnya adalah kalau misalkan lu mau transfer duit pakai BI Fast, maksimalnya adalah 250 juta seperti yang tertulis di community note di bawah ini. Jadi nggak mungkin lu bisa transfer 650 juta. Jadi artinya orang ini bokis, anjing, bohong. Orang ngebohong di internet tuh buat apa sih? Pengen banget dilihat keren apa caper apa gimana sih? Well, sebenarnya pada akhirnya, kalaupun misalkan dia mau pamer duit, let's say 650 juta atau sekian miliar, bodo amat, gue nggak gitu peduli. Ya udah aja, paling ketahuan sama orang kalau lu ngebohong terus lu malu. Udah pada akhirnya gitu. Yang ditakutkan adalah kalau misalkan perkara-perkara beginian dipakai buat nipu. Itu mau lu punya duit banyak ya urusan lu, good luck with that gitu. Tapi maksudnya kalau misalkan dipakai buat nipu orang, nah itu yang jadi masalah. Karena si orang ini udah mah ketahuan bohong, karena ketahuan maksimal 250 juta. Dia tiba-tiba pengen mengcounter dengan kayak, morning, yang lain panas pagi-pagi nggak jelas, gue tetap sedekah, bodo amat, komentar bilang transfer hoax, yang belum dapat aja nggak sejulit itu. Jadi kayak dia tuh transferin duit ke orang-orang gitu loh, kayak oh ini duit. Gue nggak tahu pada akhirnya untuk apa, tapi dia bilang dia ngirimin duit ke orang lain secara cuma-cuma, and then banyak orang yang ngikutin dia berharap ditransfer duit juga, yang padahal itu bohong. Karena kalau lo lihat fotonya, ini adalah foto 2024. Dan dia tetap bersikuku kalau dia punya duit itu. Mau jadi apa? Arahnya kemana? Tiba-tiba jualan kelas. Fokus adalah di sana. Jangan terlalu mempercayai apa-apa yang ada di internet. Karena lebaran kemarin ada orang di thread hadir dengan nipu-nipu tolol gitu. Jadi ada akun ini ngetik kayak buat siapapun di Jakarta yang tidak mudik dan mau makan opor ayam, ketupat, rendang, dan minum makanan lainnya edisi lebaran Hari Raya Idul Fitri, besok saya open house ya, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Silahkan datang, mau satu RT, satu keluarga, sama pasangan, sama siapapun silahkan datang. Alamatnya ini. Nanti pas sampai lobby bilang aja ke security minta tolong teleponin ke unitnya Arsyad Al-Banjari. Sampai jumpa semua, oke. Oke, serius ya, silahkan datang. Saya tidak bikin konten atau apapun. Kenapa saya bikin acara kayak gini? Karena saya pernah dan tahu gimana rasanya hidup di perantauan ketika lebaran tanpa keluarga. Kayak jam 10 masih belum ada yang datang, terus ada foto makanan-makanan ini. Meskipun pada akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan like kenapa lu open house ke rumah orang yang gak lu kenal dan apa segala macamnya, tapi ini tetap diomongin sama orang-orang di internet karena ya anggapannya lu ngasih harapan ke orang lain nih. Orang lain itu bener-bener butuh bantuan, orang lain itu bener-bener gak ada keluarga ketika lebaran, di perantauan gak punya siapa-siapa, sendirian, gak ada temen, tiba-tiba lu datang dengan harapan tersebut. Orang itu kemudian meyakini kalau lu bisa jadi tempat pulang, tapi ternyata lu bohong. Goblok, buat apa begini-gini? Orang kalau caper di internet tuh nalarnya dipakai dikit lah. Open house fiktif di Kemayoran. Prankster Arsy. Oh, prankster Arsy. Fuck. Masalahnya ada beneran orang yang kesana. Ini tadi temen gue kesana dan security lobbynya bilang ada 20-an orang juga yang datang kayak emas. Security nanya towernya apa, jawab tower C, lalu unitnya nomor berapa. Nah pada nggak bisa jawab dan nggak ada WA juga. Katanya kalau udah datang tinggal nunjukin screenshot utas ke security lobby apart. Ternyata Zong yang dapat info open house di tempat yang disebutkan di atas dari teman saudara atau relasi.
Tolong diabaikan, saya jauh-jauh ke sini ternyata malah kena zong. Sampai info dari security 20 orang lebih ke tempat yang disebutkan di atas. Iya. Pulang sia-sia dengan tangan kosong dan hampa. Iya. Jatuhnya scam. Dimarah-marahin lah sama orang-orang yang muncul lu tol. Undang orang open house ternyata scam, gila jahat banget. Lo gak tau mereka yang datang berharap dapat menikmati ketupat dengan nikmat di balik kesendirian mereka jauh dari keluarga karena gak bisa pulkan dan lu bisa-bisanya punya otak bejat. Iya. Kartu kan? Enggak, kalau nitip kartu mah bisa. Iya, tapi biasanya kan ditanya dulu, ditelepon dulu. Nggak bisa. Iya, ditapin ke atas nggak bisa. Setahu aku. Kartu ada bisa kita masuk. Oh, ini kena prank juga berarti ya? Enggak, aku udah bilang ngomong di situ. Ini mah nggak mungkin kalau 2 bedroom dia mau bikin open house kayaknya bakalan di. Oh, apartemennya cuma 2 bedroom tapi sosokan mau ngajak 1 RT 1. Iya. Bocah goblok. Akhirnya diomel-omelin sama orang. Ada yang bikin acara open house, banyak yang datang dengan niat baik, apalagi masih suasana Idul Fitri. Banyak juga yang ngerantau, cuma pengen bisa ngerasain lebaran bareng orang lain biar nggak sendirian. Ternyata yang bikin acara malah nggak ada di tempat, katanya di Thailand. Entah tujuannya apa, tapi kasian banget lihat orang-orang yang datang dengan harapan baik malah pulang dengan kecewa. Gue baru balik dari acara open house bodong. Awalnya udah tahu kalau si monyet bohong karena udah baca track recordnya dan baca mukanya nggak niat mau makan, bahkan gue bawa minum sendiri. Tapi iseng pengen ngomong langsung, lo penipu bejir. Sampai di sana ternyata di lobby udah banyak yang nunggu, bahkan dari pagi, dan ada yang bawa anak kecil. Iya Allah. Anjir, lagi menghayal jadi orang kaya tapi nggak kesampaian, lalu menipu open house. Apakah salah? Yang salah adalah manusia yang berharap dengan manusia. Kayak miskin, semua manusia pasti kecewa dengan manusia. Faktanya. Apa sih lu ngobrol so asik banget lu? Najis dah. Meskipun pada akhirnya ada perdebatan yang kayak mau datang ke open house orang yang nggak lu kenal, sebenarnya udah aneh sih, gitu-gitu apa segala macam. Tapi ngelihat beginian di internet aneh banget dah. The King of Prank 2002, anjing, semua pengen jadi king. Emang kalau udah jadi king tuh apa? King. Welcome for endorse, tiba-tiba buka endorse king tae. Oh, dan ternyata setelah dicari tahu apa segala macam, track record dia dari dulu jelek. Dia pernah dicari orang-orang di internet, apa begini ya? Jangan percaya sembarangan tanpa dasar terhadap apapun yang lo temukan di internet. Bisa jadi ada orang-orang haus atensi, orang-orang caper yang cuma pengen keuntungan dari lulu doang karena aneh. Orang yang dari dulu dicari padahal fuck. Berhati-hatilah terhadap orang yang lu percaya, bahkan tetangga lu sendiri. Waduh, gua nggak tahu kalimat itu akan baik atau enggak ya. Takut ntar lu punya tetangga malah kayak, ih, siapa kamu nyurigain tetangga. Tapi ada cerita ini. Gue tuh awalnya ketika ngelihat video ini, mukanya mirip banget kayak mbak-mbak yang kemarin pesan GoFood nggak mau bayar dah. Kesel gue. Jadi ada seseorang menceritakan kisahnya tentang dimaling sama tetangga sendiri. Dan perkaranya cukup ramai, sampai ada 3 part dinaikin di akun IG-nya. Inti utamanya adalah dia ngebeli ini. Dia beli kayak gendongan gitu, apa sih yang buat bayi digendong di depan itu. Mereknya Cuddle Me dan harganya tuh variatif sekali. Kalau gue nggak salah sih dia beli yang ini ya, 400-500 ribu lah. Harga yang cukup mahal sebenarnya untuk sebuah barang. Barangnya dipesan, dikirim sama kurir, tapi karena si mbaknya nggak ada di rumah, akhirnya ditaruhlah di depan rumah, entah di teras atau di mananya nggak gitu pasti. Tapi ternyata barang yang sudah sampai itu diambil sama tetangganya. Dan usut punya usut, ternyata si tetangga ini emang klepto, emang tukang maling. Panjang videonya bro, panjang bro. Tahu dari siapa? Iya, Dia ngomong gimana? iya jujur sama aku. Sekarang pertama gini, Mbak Amel tahu paket aku di sini kan? Iya, tadinya kan aku mau kasih. Udah dikasih, tapi kenapa dibuka? Hah? Itu kan aku gunain. Nggak digunain tapi dipakai, nggak bisa nenen kan? Nggak bisa dia nenin kan? Gunain. Aku udah percaya loh sama Mbak Amel, walaupun Mbak Amel udah disebar seluruh warga sini kalau Mbak Amel itu maling. Aku percaya.
Aku nggak bakal ngehianatin Mbak Amel, tapi kenapa Mbak Amel ngehianatin aku? Waduh. Kenapa Mbak Amel ngehianatin aku? Aku udah jujur, aku udah percaya, udah legowo masuk sana kemari. Kenapa paket aku ini buat orang loh? Ini kata siapa? Kamu ngomong kayak gitu ke sini malu. Enggak, kok jadi lu yang enggak, bro, kalau misalkan lu ketahuan salah, minta maaf. Kenapa kayak berusaha menekan balik gitu? Fuck. Oh, ini nih kronologinya nih. Saya pesan paket gendongan kadal mie. Nyampe di tanggal 16 Maret jam 5 sore. Posisi rumah kosong. Mungkin itu jadi kesempatan dia buat ngambil. Saya udah ke gudang Shopee Express, bahkan ngobrol ke kurir yang bersangkutan kalau paketnya sudah di rumah. Kurirnya pun mau tanggung jawab atas kehilangan paket. Yang mana ini props juga buat kurirnya, karena kurirnya bertanggung jawab. Tapi karena ini adalah hal janggal, akhirnya kita interogasi anaknya yang kelas 1 SD. Dan ternyata jawabannya akurat 99% kalau bundanya yang ngambil. Iya. Oh, namanya anak kecil ya. Anak kecil atas dasar apa juga mau bohong gitu akhirnya. Mungkin nama anaknya diceritain aja kayak. Sampai akhirnya kita disuruh anaknya buat ambil itu gendongan. Dan si orang ini menyerahkan diri dengan bawa paket saya pakai tote bag. Beribu alasan yang gak masuk di video ini. Bilangnya kemarin kurirnya nganterinnya ke rumah saya. Pret lah. Alibinya dia mau ngamanin. Kenapa dibuka, dipakai? Ya Allah. Kalau paket itu tidak sengaja lu terima, ya udah lu simpen aja, lu balikin ke yang punya, kan ada namanya. Kalau emang mau mengamankan, ngapain dibuka, kan bukan punya lu. Atas dasar apa lu ngebuka paket gua? Aneh banget orang. Bahkan pas saya lagi kumpul sama tetangga, dia masih nggak ada malunya nanya ke saya, emang paket apa yang hilang? Karena sebelumnya saya ada strategi, saya nggak bilang paket apa yang hilang dan saya acuin. Akhirnya dia nanya ke tetangga saya. Kata siapa? Bukan kata siapa-siapa, semua Siapa? warung aja warung tuh tahu. Warung siapa? Warung siapa? Aku samperin sama suamiku kalau Iya samperin aja kalau ada fotonya. Siapa? Fotonya ada aja. Fotonya lihat coba. Foto di warung. Di warung ada. Foto di warungnya. Dia tadi di warung depan Bukan Mbak Amel, dia sebar di warung. Ada di warung Alhuda, di warung sayur. Gak Coba sadar. Warung sayur mana? Gak sadar. depan Stop. Alhuda ada, coba aja Gak lihat. sadar mukanya sama Mbak Amel tuh udah kesebar di mana. Waduh. Mukanya udah kesebar kemana-mana dan ketahuan sebagai maling. Waduh. Jadi maksudnya mukanya di print gitu kayak hati-hati maling gitu. Ih, gue sih nggak tenang ya hidup Ada. begitu. Aku selama ini tuh nahan loh. Aku selama ini percaya loh Mbak Amel mau Ya masuk kan tadi rumah aku nanya. Enggak, poin aku, Mbak Amel lihat kan paket aku di sini. Iya. Tapi kenapa dibawa pulang dan dibuka? Ya emang nggak digunain kan paket itu Oh, juga. paket aku digunain loh buat kado. Ini Aku paketnya beli dia, paket. katanya dia. Sekarang gini, kalau Nih yang chaos ya. Yang chaos, yang tegang, ngebikin tegang. Suaminya Doski datang. Terus ngasih ultimatum. Ini masukin ini. ya udah. kalau mau Iya, maaf. Iya. Iya. Udah. saya udah percaya Bang sama Iya, dia, Bang. terus. Ya, Iya. Dia main ke rumah saya percaya sama besok dia. lu seperti ini lagi. Dengan gua. Ya, gua nggak suka. Iya. Udah. Oke, Iya. ini yang gua denger lain beneran. Iya. Bener nggak? Iya. Gua baru pulang. Iya. Lu urus ya. Iya, aku urus. Ini nggak ada Iya. sangkut paut sama gua. Iya, nggak ada. Udah, sini aku yang urus. Udah sana. Udah sana. Oke, gini lu namanya bikin nama gua sih. Iya, udah sana. Urus dengan baik. Iya. Ya, tenang, Urus. Iya. tenang Bang. Ceritain kronologinya gimana Mbak Amel ngambil. Di sini saya datang kurirnya nggak ada orang. Nah, nggak ada orang. TA-nya naik kagak ada juga. Daripada diambil. Oke. Oke. Dengar ya, daripada diambil orang mending dibawa masuk. Oke. Tapi emang ada yang bakal ngambil? Oke. Tapi Anda pergi dulu. Oke. Udah, saya nggak masih tanya apa-apa tuh, saya simpan. Oke. Ini punya siapa punya namanya orangnya. Ya udah saya taruh dulu. Terus saya bilang ke suami saya dulu. Udah. Terus sedikit saya simpan, nggak saya kemana-manain. Ya karena kan Dan kalau saya dipakai, dipakai. saya ngeliat Emang saya nggak mau pakai. Itu punya orang. orang normal ngelihat ada paket di Iya, sini, saya ngelihat tahu. penerimanya. Iya. Dengerin dulu, Iya. dengerin dulu, Saya dengerin mau dulu, pada dengerin dulu, saya sama suami dengerin saya. dulu. Penerimanya Syifa Octavia, Mbak Amel kenal saya, Iya, rumah saya di tahu, sini. saya kan Kenapa saya diambil? kronologinya.
Kenapa diambil? Udah. Saya udah cerita Butuh sama gendongan, dia. saya punya gendongan ada 2. Saya mau kasih mau, bisa. Mau saya beliin bisa. Enggak. Kalau butuh gendongan nggak harus kayak gitu Mbak Amel. Nggak harus maling, Udah. itu namanya maling. Ya sudah. Saya kan udah sini dorong aku. Kok situ marah-marah? Ya saya Ya udah. Saya sudah minta maaf. Kok gagas? Santai Apa aja. lagi? kenapa jadi ngotot? Terus barangnya mau diambil. Ini kan karena ditagih Mbak Mel. Kalau kagak ditagih Iya, gimana? saya udah ngomong. Tapi kenapa Tadi harus kamu udah ngomong. dipakai? Kenapa harus dipakai? Nggak Itu dipakai. bukan milik kamu Dibuka, ya. dibuka. Kenapa harus Kalau- dibuka, kalau mau ngamanin dipakai? paket ya, Kalau ngamanin penerimanya aja. namanya bukan Amelia, kenapa harus diterima dan diambil, dibuka? Pokoknya kalau Mbak Mel niatnya ngamanin ya saya udah pulang ya dibalikin, harus ada kenapa nggak dibalikin? Dia Ya masih itu saya mau muter-muter. kesini lagi Kapan? kan. Udah berapa hari? Ya udah saya nggak mau kesini. Kita ntar dulu. ketemu tiap hari Ya, kenapa anjir. dibuka paketnya itu? Dia masih nggak mau apa ya, masih ngeles anjir. Iya. Ya udah Gua terus apa lagi? maafin kalau lu tuh nggak ngeles. Ya udah oke. Fine. Saya minta maaf. Udah. Aduh, Mau Mbak. terima apa enggak? Bukan masalah gini Mbak. Saya Anjing, gimana ya? Gue kalau udah di posisi ini bakal apa ya? Oke, fine. Udah, lu mau maafin gua nggak? Well, kalau mau jahat mau saya laporin Mbak. Lu ngelesnya Terus apa lagi? nggak ada orang di sini. Ya lu ketemu gua tiap hari. Nggak tahu deh ini masih di sini besok apa kagak. Mau. Ya nggak apa-apa kalau mau laporin. Saya lepasang badan. Ya udah saya laporin. Udah laporannya besok. Oke, udah kita mau kesini kan? Pak Wawan deh. nggak, gua rasa tuh yang ngebikin semua orang gemes adalah tentang dia yang ngejawabin terus apa segala macam ketika kondisinya harusnya ya udah lu minta maaf ya dengan kayak oh ya udah saya minta maaf ya, iya maaf ya, iya maaf ya, udah there is nothing else you can say. Karena yang dirugikan bukan hanya yang punya barang tapi juga abang paketnya. Lu kalau jadi abang paketnya gimana? Abang paketnya udah mau mengganti rugi karena abang paketnya ngerasa itu salahnya dia juga, udah ditaruh di depan rumah karena orangnya nggak ada, diambil sama orangnya tetangga sendiri. Tadi emang kok sama siapa lagi? Sama gue juga lah Ya itu. kan tadi kan udah. Iya. Semuanya juga. Semuanya lo Soalnya jadi- ketuduh, maksudnya bukan ketuduh ya. Ketuduh karena kan semuanya. paketnya Sipa nanyain ke gua mulu. Panjang Terus Bang Iko perkara nanyain nih. ke gua mulu. Soalnya kan kayak Bang kemarin kan yang paket itu kan kayak emang gue yang nerima tapi gue udah kasih ke Sipa. Nah terus jadi pada dua-duanya pada nanya ke gua nih. Ya gue juga ngerasa dirugiin lah kenapa? Padahal gue nggak tahu paket. Abangnya juga kena poin gak sih? Gue kena poin juga di situ. Saya minta maaf. Masalah itu. Oke, ulah lu yang aneh-aneh tuh, ih sumpah dah. Kalau bisa mah Ih, sumpah dah. tetangga yang enak-enak aja lah, nggak usah macam-macam. Langsung Ini kan? mau panjang, Dapet mau ceramah sendiri, panjang tuh. mau panjang di sini nggak usah. Lu gitu, sih. macam-macam. Nyari Saya hal- juga nggak enak bang, maksudnya jadi sama kurir yang lain takutnya dikiranya ribet lah nih orang apa Iya. kayak Aduh, anaknya gimana. nangis. Iya. Aduh, bawa anak. Iya. Oh gila, suaminya marah dari dalam. Oh masa lalu no. Nah, ya kan? Nah kan, diomelin kan. Itu urusan lu dah, lu mau kayak Iya, gimana tuh sudah, urusan saya lu. udah minta maaf. Pokoknya lu kelarin emang mau urusan sama orang sini aja intinya udah. Jadi kan jadinya tuh imbasnya ke semua juga, ke rumah tangga lu juga, ke orang-orang sini juga. Nah. Orang-orang lain udah mikir jelek dulu udah kalau Oke, udah lah ya harusnya ya. Udah lah ya. Ada hal yang kelewat gak sih? Oh ini Kita paketnya. diambil sama tetangga dan udah dikasih tote bag, udah dibuka yang padahal ini harus buat kado. Ini buat kado. Oh, gua ngerti sih kekesalannya sih. Rumah ditinggal karena biasanya paket aman, tapi kali ini nggak aman karena dicuri sama tetangga. Nggak ngaku, udah dibuka nih paket padahal buat kadonya itu loh men. Dan kalau misalkan konteksnya udah dipakai ya, mau ngaduin ke orang kan jadi nggak enak ya. Dicuri, udah kebuka, udah dipakai. Ngakunya diamanin. Ya. Oh ini ketika nginterogasi anaknya, wow panjang ya. Oh udah di Shopee. Oh, interogasi kedua kali sama anaknya. Awalnya nih anak ngasih tahu mamanya beli di Shopee buat si Ilham, which is anaknya si ibu tadi yang umurannya seumuran sama anak yang ngebikin Harganya video. berapa itu? Iya, aku nggak tahu harganya. Buat Ilham. Tentunya nggak bisa netek. Kalau iya mau netek. Tuh, itu mama beli kapan? Udah seminggu, minggu kemarin. Udah lama Hari belum? Kamis Hari Kamis kemarin. Abis Lebaran apa sebelum Lebaran? sebelum Lebaran.
Oh, sebelum lebaran. Iya bener ya. Kalau gendongan itu biasanya mama suka pakai di motor gak? Suka pakai di motor. Tapi kalau di sini jarang ya? Jarang. Itu beneran udah dipakai dong. Itu kalau naruh gendongannya di mana, di kamar apa di ruang tamu? Di kamar. Aduh, gue merasa nggak enak karena gue tiba-tiba kayak masuk ke dalam sebuah permasalahan rumah tangganya orang dan tetangganya orang, tapi karena ini udah ditaruh di internet, feel-nya jadi kayak ya gimana ya, jadi canggung gitu ya, kayak gimana ya ini gitu. Guys, ini orang emang udah klepto gila. Pas gue baru-baru pindah sini udah diwanti-wanti sama para warga, cuma emang gue welcome aja. Setiap hari main sama anak gue karena mereka seumuran. Tiap gue pulang kerja ada ibu atau mertua dia ikut nimbrung, gue welcome. HP gue geletak dimanapun, gue selalu karena gue juga sengaja mau lihat kepercayaan sampai mana, tapi ternyata dia berkhianat pas gue lagi nggak ada. Nyuri stroller di posyandu, nyuri di warung Madura, warung sayur, nyuri tabungan sekolah di SD anaknya. Tabungan sekolah. Tapi herannya nggak ada kapok karena nggak ada efek jerak. Guys, tuh nada bicara, tone volume bicara tinggi dan mendominasi. Ini jelas sering pandai menipu atau manipulatif. Waduh. Setuju, semalam pas gue tarik tangannya dia masih dengan santai ngomong, biasa aja gak usah gemeteran Siva lah. Gue gemeteran karena ini kali pertama dicuri, dihanatin sama orang yang biasa main bareng. Dia jelas gak ada gemeter, gak ada rasa bersalah, bahkan ketemu gue tiap hari aja masih gak ada malunya. Halo, assalamualaikum kak, aku mantan adik iparnya tetangga kakak. Taruh. Wah, bro kayak gini, emang kalau udah ada masalah di internet ya, semuanya sih bisa panjang begitu ya. Mantan adik iparnya tetangga kakak yang maling itu, yang udah viral banget. Dan aku makasih banget karena kamu udah mau bikin video memviralkan. Aku cuma mau menyelamatkan keponakan aku dari abang aku. Karena FYI juga kak, keluarga aku korban habis-habisan sama dia. Allah Robbi, ya Allah. BTW suaminya dia mantan pacar saya. Enggak. Ini apa sih bro? Beneran gak sih ini? Iya, intinya sisakan ruang skeptis itu ya kawan-kawan terhadap siapapun orang yang sekiranya lu kenal di dunia. Bukan bermaksud untuk seuzon, tapi maksudnya untuk tidak berekspektasi tinggi-tinggi kalau orang yang lu kenal ini 100% baik. Tapi kalau itu emang orang baik beneran gimana ya? Ini perkara-perkara kayak gini bakal munculin konflik-konflik horizontal di masyarakat, dan ini emang terjadi. Ngeliat komen-komennya juga kayaknya banyak banget yang ngerasain hal yang sama gitu. Ini ada penjelasan nih yang tadi nih. Halo, kebetulan gue dulu kerja di JNT bagian claim and punishment. Kalau ada masalah paket belum diterima, foto tidak jelas, itu akan ditelusuri dulu beberapa hari. Kalau tidak ada kejelasan, kita bebankan pergantian full ke kurir. Kurir akan kena SP1. Kasihan kurirnya. Jadi kalau ada kurir mau foto paketnya atau foto sama orangnya dan paketnya, izinin ya, karena itu bukti untuk case-case ke depannya. Jadi intinya bukan hanya dia mengambil barang seseorang, dia juga bisa menghilangkan pekerjaan seseorang. Ya. Astagfirullahaladzim, Mbah, astagfirullahaladzim. Fakta baru, ternyata oknum ini emang udah di blacklist kurir Shopee Express dan JNT karena tiap COD selalu bermasalah. Nggak bayar full atau kurir langsung nombok. Ya Allah. Hidup yang tenang-tenang aja ya, please ya. Please banget nih. Gua nggak tahu ini mau dilemparnya kemana. Apakah emang maling aja atau diarahkan ke kleptomania. Jadi ada sebuah, apa sebutnya, penyakit mental apa? Kleptomania adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan ketidakmampuan menahan dorongan mencuri barang-barang yang tidak bernilai atau tidak dibutuhkan, didorong oleh ketegangan emosional yang diikuti rasa bersalah. Ya, definisinya sih ini ya, tapi kita nggak tahu yang dia lakukan tuh klepto in a way tidak bisa diatur atau emang dia pengen memiliki aja. Karena kalau didengar dari ceritanya kan dipakai buat anaknya juga ya, pada akhirnya ingin menguasai barangnya seseorang. Meskipun demikian, seingat gue ya, kalau semisal pencurian terjadi dan pencuriannya ini di bawah 2,5 juta, kayaknya hanya akan terjadi mediasi. Jadi pun kalau lapor-lapor atau apa ya nggak yang gimana-gimana banget. Cuman berhati-hatilah. Punya itu, kalau nggak please bikin kotakan paket. Jadi kalau abangnya mau abang kurir mau nganter paket, diselipin di kotakan itu, terus cuman lu yang bisa ambil dari dalam gitu. Kunci atau apa gitu ya. Atau apapun itulah. Hidup yang tenang-tenang aja, yang lurus-lurus aja. Lu belak-belok begini nyusahin orang.
Jangan melakukan sesuatu yang sekiranya akan membuat lu pusing ke depannya. Lu lihat, IKN pakai AI buat generate poster. Masalahnya, di dalam tata tertib atau poster apapun ini ada lambang Pancasila yang merupakan lambang negara kita. Tapi dibikin pakai AI. Kemarin katanya Wapres ke depan kayak, oh kita harus AI, semua AI, mantap AI, kami cinta AI. Tapi kalau AI jadi pakai buat beginian, lo jadi apa bangsa ini? Perasaan artis banyak, orang-orang yang bisa Illustrator banyak, kenapa malas banget? Dan yang jadi problem utamanya adalah, lu bisa menemukan di mana-mana, lu Google juga logo Pancasila, lambang Pancasila, langsung ketemu. Dan lu kalau buka Photoshop dikit aja ini lu masukin juga bisa gitu. Kenapa harus pakai AI? Kayak males banget orang, heran banget gua. Ini adalah sebuah ibu kota negara katanya, dikunjungi oleh berbagai macam orang dari seluruh dunia. Modal AI tulisannya kagak, gambar kagak nyambung sama tulisannya. Kawasan merupakan kawasan strategis nasional. Kunjungan hanya pada area publik yang ditentukan, wajib menjaga ketertiban, kesopanan, kesakralan kawasan. Oke, gambar-gambar hubungannya parkir di area transit. Ini apa sih ini? Sumpah, banyak banget yang bisa dipertanyakan ini. Area tertentu, senjata tajam atau apla. Apa itu apla? Gambarnya apa ini? Cuy, gambar apa ini cuy? Woi. Gambar apa itu tadi? Narkoba dan barang berbahaya. Ya Allah, enggak ini. Kita punya peraturan perundang-undangan loh seinget gua yang melarang nggak boleh sembarangan sama lambang negara lah intinya. Ini ya Allah, kepalanya ya Allah, ini orang males banget dah. Heran banget gua. Najsta nggak jelas, semua nggak jelas, tijel. Semuanya baru bakal jelas waktu kita udah di sorga. Omelin aja pemerintah lu no kelakuannya dengan semua apa ini? UFO. Jangan ke IKN apa gimana ini? Kenapa orang dimasukin ke UFO? Iya, lu pada GWS dah. Lu pada GWS. Sehat-sehat. Yuk. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Kita akan ketemu lagi next time, lain kesempatan. Sehat-sehat. Awas meninggal, banyak kejahatan. Nama gue Andri, sekian deh. Di kepala gue kayaknya ini ada orang malas kerja dengan bawahan yang sembarangan gitu. Kayak dia atasan ini datang kayak bikinin itu ya tulisan tata tertib apalah gitu yang sekiranya normal aja. Listen ntar cari sendiri aja gitu. Terus kayak dia males gitu, terus kayak yang ChatGPT atau ke Gemini, Banana Pro apalah itu, terus kayak enter. Wah, nggak dilihat lagi kan, males. Iya kan? Nggak dilihat lagi, terus kayak yang dikasih ke atasan, Pak ini Pak, atasannya sambil main HP gitu. Oh iya udah. Lihat dulu Pak. Iya bagus. Bagus tata tertib. Tanda tangan Pak. Oh oke. Nah, bikin. Di kepala gue gitu. Ya kan semua harus melewati approval dong. Kalau misalkan yang nge-proof. Astagfirullahaladzim, ya Allah, paring kono sabar kuat selamat langgeng sentoso sekaring pawono langgeng jagat wasi saring batoro.